semuanya. Shalom. Puji nama Tuhan bisa kita berkumpul pada saat ini untuk mempersiapkan ibadah kita live streaming untuk Minggu 12 April 2020 pada pukul 10 WIB. Dan sebelum kita memulai ibadah kita, kami serah kepada Ibu Pendeta untuk membawa kita dalam doa konsistori. Waktu sudah tepat, kami persilakan. Mari kita berdoa. Segala puji syukur Tuhan kami panjatkan di hadapan-Mu pada pagi menjelang siang hari ini. Kami bersyukur Engkau telah melibatkan kami di hari yang penuh dengan sukacita bagi umat-Mu Kristiani pada hari ini, di mana kami dapat memperingati kebangkitan Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini kami akan memulaikan ibadah kami, dan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, terlebih khusus para pelayan pada saat ini. Engkau urapi semua kami ya Tuhan. Engkau perlengkapi kami dengan kuasa-Mu, sehingga pelayanan yang kami laksanakan pada hari ini dapat berjalan dengan baik dan menjadi kemuliaan nama-Mu di surga. Semua jemaat-Mu yang sedang berada di rumah masing-masing dan mau beribadah pada saat ini Tuhan, Engkau tolong, Engkau berkati dimanapun mereka berada. Inilah kami ya Tuhan, kami memulai ibadah ini dari awal pertengahan hingga kami akhiri. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, BNKP Jemaat Immanuel Sawangan, dan umat Kristen dimanapun berada, Shalom. Pada minggu ini, kita memulai ibadah-ibadah yang disiarkan secara live streaming. Maka saya mengajak Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian untuk mengambil atau bersaat teduh sejenak. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dalam ibadah Paskah atau kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Salam damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Kristus Tuhan, Kristus sudah bangkit. Yang percaya katakan amin. Walaupun kita masih ada di rumah, tetapi boleh kita berkata satu dengan yang lain. Katakan bersama-sama, Kristus sudah bangkit bagimu. Dan saya percaya pada ibadah ini kita benar-benar untuk memuji Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang ada di rumah, mari kita menyembah Tuhan. Mari kita memuji Tuhan pada hari ini.
Sekalipun dunia boleh bergejolak, tetapi kasih Tuhan tidak pernah bergejolak bagi kita. Bahkan karya terbesar ada di dalam hidup kita. Pengorbanannya di atas kayu salib yang bisa menyelamatkan saya dan saudara. Karena dialah harta satu-satunya bagi kita. Bahkan harta yang tak ternilai yang kita miliki, bahkan yang kita hargai. Karena Yesus itu satu-satunya yang telah bangkit bagi kita, bahkan yang bisa kita kagumi. Terima kasih Tuhan. Kami akan memulai ibadah ini. Kami akan mengangkat pujian ini, karya terbesar. Mari kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian diam dari hatiku, selalu di setiap waktuku. Kadu berubah kasih-Mu, karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku. Pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kita mengangkat pujian ini dengan penuh pengorbanan, dengan penuh sukacita, dan penuh dengan penyembahan. Katakan bersama-sama kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Katakan bersama-sama, karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku. Pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukan. Sekali lagi katakan bersama-sama, karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku. Pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi.
mari kita habiskan ibadah ini. Kita berhimpun dan bersekutu di sini di dalam nama Allah Bapa dan di dalam nama anaknya Yesus Kristus dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Mazmur pasal 68 ayat 25 sampai dengan 36. Sekali lagi, pembacaan firman Tuhan dari Mazmur pasal 68 ayat 25 sampai dengan 36. Beginilah firman Tuhan. Orang melihat perarakanmu, ya Allah. Perarakan Allahku, Rajaku, ke dalam tempat kudus. Di depan berjalan penyanyi-penyanyi, di belakang pemetik-pemetik kecapi. Di tengah-tengah dayang-dayang yang memalu rebana. Dalam jemaah pujian Allah yakni Tuhan. Hai kamu yang berasal dari sumber Israel. Itu Benyamin yang bungsu, yang berjalan di depan mereka. Pemuka-pemuka Yehuda berbondong-bondong, pemuka-pemuka Zebulon, pemuka-pemuka Naftali. Kerahkanlah kekuatanmu, ya Allah. Tunjukkanlah kekuatanmu, ya Allah. Engkau yang telah bertindak bagi kami demi bait-Mu di Yerusalem. Raja-raja menyampaikan persembahan kepadamu. Hadirlah binatang-binatang di teberau, kawan orang-orang kuat, penguasa-penguasa bangsa-bangsa. Injaklah mereka yang mengejar perak. Serahkanlah bangsa-bangsa yang suka berperang. Dari Mesir orang membawa barang-barang tembaga. Ethiopia bersegera mengulurkan tangannya kepada Allah. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah, bermazmurlah bagi Tuhan. Selah. Bagi Dia yang berkendaraan melintasi langit purbakala. Perhatikanlah, Ia memperdengarkan suaranya yang dahsyat. Akuilah kekuasaan Allah, kemegahannya ada di atas Israel. Kekuasaannya di dalam awan-awan. Allah adalah dahsyat dari dalam tempat kudusnya. Allah Israel, Dia mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umatnya. Terpujilah Allah. Demikian sejauh pembacaan firman Tuhan, dan kita percaya bahwa firman Tuhan iya dan amin. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang terkasih,
Mari kita mengaku dosa di hadapan Tuhan pada saat ini. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu, marilah kita dengan penuh kerendahan hati menghadap Tuhan, mengaku dosa-dosa kita. Marilah kita bangkit berdiri, mengaku dosa, dan memohon ampun kepada Tuhan dari segala dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, yang telah mati di atas kayu di Bukit Golgota, yang telah bangkit kembali dari antara orang mati, kami percaya bahwa kebangkitan-Mu itu yang memberi jaminan bagi kami untuk bangkit kembali dan mendapatkan hidup yang kekal. Namun, dalam kehidupan nyata kami sering melupakan kebangkitan-Mu itu dengan jauh dari hadapan-Mu. Kami menganggap bahwa kehidupan kami di dunia ini adalah karena kekuatan dan kemampuan kami, bukan karena anugerah-Mu. Ampuni dan perbaharuilah hidup kami dalam menjalani hari-hari kami lalui. Kasihanilah kami, orang berdosa ini, ya Allah. Jangan hukum kami setimpal dengan dosa dan pelanggaran kami. Namun, ingatlah kami dalam kasih setia-Mu dan karena kemurahan-Mu dalam Kristus, yang telah rela menderita dan mati, sekarang telah bangkit demi membawa keselamatan bagi kami, setiap umat yang percaya kepadamu. Amin. Mari kita angkat pujian ini pada salib-Mu, Tuhan. Mari kita angkat bersama-sama pujian ini. Pada kaki salib-Mu, berlindung air hayat Golgota, darah yang agung. Sama-sama salib-Mu, salib-Mu
dalam surga ada berhenti salibmu, 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 salibmu yang kumuliakan. Ingat dalam surga ada perhentian. Pembacaan kisah kebangkitan Yesus Kristus terambil dari Markus pasal 16 ayat 1 sampai dengan 8. Sekali lagi, pembacaan kisah kebangkitan Yesus Kristus terambil dari Markus pasal 16 ayat 1 sampai dengan 8. Saya percaya semua Bapak Ibu yang di rumah yang mengikuti ibadah pada saat ini telah membuka pembacaan kisah kebangkitan Yesus Kristus ini. Markus 16 ayat 1 sampai dengan 8. Dengan judul perikopnya Kebangkitan Yesus. Ayat yang pertama. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur, dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang, pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Demikian pembacaan kisah kebangkitan Yesus Kristus. Dan kita percaya bahwa firman Tuhan
iya dan amin. Tibalah saatnya kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Maka kita mengangkat pujian lagi bagi Tuhan, sebab Dia hidup. Dan kita percaya bahwa pada saat ini Tuhan telah hidup bagi kita. Kita mengangkat pujian ini dengan semangat, dengan luar biasa. Haleluya, karena Allah telah mati bagi kita. Katalah Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, takkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia. Sekali lagi katakan, anak Allah, Yesus namanya. Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu, Dia pegang hari esok. Jadi berarti sebab Dia hidup, jadi berarti sebab Dia Kita menenangkan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Ya Tuhan kami yang bertata di atas kerajaan surga, yang telah bangkit kembali pada hari yang ketiga dari antara orang mati. Engkau telah menang atas dosa, dan itu merupakan kemenangan kami semua. Pada saat ini ya Tuhan, kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon Engkau berikan kami hikmat yang daripadamu. Engkau berikan kami marifat surgawi, sehingga kebenaran firman-Mu yang kami renungkan pada hari ini menjadi rema di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang menyampaikan Engkau urapi secara khusus. Engkau pakai hamba-Mu untuk memberitakan firman-Mu. Dan semua jemaat-Mu yang mendengar dimanapun berada di rumah masing-masing, Tuhan berkati. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan. Kami siap mendengarkannya.
Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, khotbah minggu pada peringatan Paskah hari ini terambil dari Matius pasal 28 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Matius pasal 28 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Beginilah firman Tuhan. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring." Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sana mereka akan melihat aku." Sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupannya sehari-hari. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan sampai saat ini Allah telah menolong kita, atau dengan istilah Ebenezer. Hanya karena anugerah dan hanya karena cinta kasih Tuhan, kita bisa hidup sampai saat ini dan mengerjakan segala pekerjaan kita di rumah masing-masing. Walaupun saudaraku sampai sekarang ini kita masih dihantui oleh wabah virus corona yang memberikan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, dan banyak yang menderita karenanya. Bahkan saudaraku yang dikasihi Tuhan, bila wabah ini berkepanjangan dan di masing-masing daerah diberlakukan PSBB,
atau pembatasan sosial berskala besar? Apakah kita tidak resah akan kebutuhan apabila tetap di rumah masing-masing? Kebutuhan sandang, kebutuhan pangan dan papan yang setiap hari kita perlukan harus dibatasi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai umat Tuhan, bagaimana kita menyikapi hal ini? Saat ini, psikis dan fisik kita tergoncang. Dan kadang kita bertanya, apakah Tuhan tidak menolong umatnya? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus berkata bahwa Ia akan selalu menyertai kita dan tidak meninggalkan umatnya. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 18a dikatakan, Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan pada hari ini, dalam peringatan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus dari kematian, ketika Maria Magdalena dan Maria yang lain datang ke kubur Tuhan Yesus untuk merempah-rempahi mayat Tuhan Yesus, lalu apa yang terjadi? Apa yang terjadi, saudaraku? Yang pertama yaitu kita melihat dari ayatnya yang pertama tadi sampai ayatnya yang keempat, bahwa benar-benar Yesus itu sudah bangkit. Yesus sudah bangkit dari kematian. Dikatakan dalam ayatnya yang kedua, maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Ini bukan dongeng, bukan cerita, tetapi ini benar-benar Tuhan Yesus sudah bangkit. Yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, yaitu mereka sangat ketakutan. Ayat 5 sampai ayatnya yang ke-6. Mereka sangat ketakutan pada saat itu ketika terjadi gempa bumi. Dan begitu juga ketika Tuhan Yesus sudah tidak ada di dalam kubur. Mereka lupa apa yang pernah dikatakan oleh Yesus kepada mereka sebelum Ia disalibkan. Yang ketiga, kebangkitan Yesus membuktikan bahwa kuasa dan otoritas Allah serta kasih-Nya kepada umat manusia. Dan Dia berjanji, saudaraku, akan datang kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya dan kepada setiap orang yang mengasihinya bahwa Ia selalu bersama umatnya, memberi kekuatan, memberi pembaharuan dan penghiburan dari segala ketakutan, dari segala kecemasan, terlebih-lebih saat ini dalam menghadapi virus corona yang sudah menyebar di seluruh dunia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus menghampiri kita dalam penderitaan yang kita alami saat ini. Oleh karena itu, marilah kita percaya pada pertolongan Tuhan. Marilah kita percaya pada pemeliharaan Tuhan. Kebangkitan Yesus memberikan pengharapan
Kebangkitan Yesus memberikan semangat baru bagi setiap orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus. Kebangkitan Yesus, saudaraku, menolong kita untuk melaksanakan pelayanan dan memampukan kita menolak segala hal yang menghalangi berita keselamatan. Kebangkitan Yesus, saudaraku, membawa pelepasan bagi orang-orang yang telah diikat oleh kuasa kegelapan, orang sesat dan tak berpengharapan. Kita dipanggil untuk menjadi berkat bagi semua orang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui kebangkitan Yesus pada hari ini, marilah kita benar-benar memaknai peringatan kebangkitan ini, sekalipun kita beribadah di rumah masing-masing hingga sampai saat ini. Dan saya yakin dan percaya, jemaat Tuhan dimanapun berada, tetap kuat, tetap sabar, dan tetap semangat di dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sebagai ayat hafalan, 1 Petrus pasal 1 ayat 9. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu yang telah membimbing mengarahkan kami pada hari ini. Oleh karena kasih-Mu Tuhan, oleh karena anugerah-Mu, kami ada sebagaimana adanya kami hingga sampai saat ini. Kiranya firman-Mu ini selalu berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi, kami telah dengar firman-Mu. Selesai mendengarkan firman Tuhan, maka tibalah saatnya kita pengakuan iman rasuli bersama dengan orang Kristen di segala abad dan tempat. Marilah kita berdiri mengucapkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sekarang kita menutup ibadah pada saat ini, dan kita mengangkat pujian bagi Tuhan, Dia mati bagiku. Kita percaya bahwa Tuhan telah mati bagi kita untuk menyelamatkan saya dan saudara. Di dalam Dia ada kekuatan, bahkan Dia memenuhi hati kita dengan kuasa kasih-Nya. Haleluya. Kita mengangkat pujian ini dengan luar biasa. Kita mau mengangkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Haleluya, terima kasih Tuhan. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kenangan. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi, Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi, Dia ada dalamku, Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, ya Tuhan Allah kekuatanku, memenuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan Allah kenangan. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi, Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi, Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan kami yang telah bangkit kembali dari antara orang mati, yang kami peringati melalui peringatan Paskah pada hari ini. Kasih-Mu yang sungguh luar biasa Tuhan telah nyatakan dalam kehidupan umat-Mu di dunia ini, sehingga Engkau rela mati di kayu salib hanya untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih ya Tuhan. Kebangkitan-Mu adalah kebangkitan kami umat percaya kepada-Mu.
Dan kemenangan-Mu adalah kemenangan kami, umat yang percaya kepada-Mu. Pada saat ini ya Tuhan, kami menaikkan doa-doa syafaat kami di hadapan-Mu. Hamba berdoa bagi seluruh jemaat-Mu BNKP Immanuel Sawangan, dimanapun mereka beribadah di rumah masing-masing pada saat ini. Sekalipun dalam beberapa minggu ini Tuhan, ibadah di gereja dialihkan di rumah masing-masing. Tapi kami yakin dan percaya, semua ini tidak mengendorkan semangat kami, iman percaya kami, untuk tetap beribadah kepada-Mu, memuji, memuliakan Engkau, dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkatilah jemaat-Mu ya Tuhan. Berkati keluarga, anak-anak, berkati pekerjaan, segala usaha dan rencana mereka Tuhan berkati. Demikian pula Tuhan, segala pergumulan-pergumulan yang sedang jemaat-Mu hadapi, baik pergumulan ekonomi, pergumulan pekerjaan, dan pergumulan-pergumulan kebutuhan hidup sehari-hari. Di mana pada saat ini ya Tuhan, ekonomi dan pekerjaan jemaat-Mu semakin merosot, bahkan mengalami kesulitan ya Tuhan, oleh karena situasi kondisi yang sedang kami hadapi pada saat ini, di mana sedang mewabahnya virus corona yang sedang menyerang seluruh dunia, dan terlebih negara kami pada saat ini. Tuhan Yesus, hanya Engkau yang mampu menolong jemaat-Mu. Hanya Engkau yang mampu mencukupkan segala kebutuhan mereka Tuhan. Biarlah sebagaimana firman-Mu yang mengatakan bahwa tidak pernah berkekurangan orang-orang yang bersandar kepada-Mu. Tuhan, kami serahkan situasi dan kondisi ini ke dalam tangan. Kiranya Tuhan cepat berakhir situasi ini, dan kiranya wabah ini Tuhan cepat musnah di tengah-tengah bumi ini, sehingga seluruh umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan, dapat bersuka cita dan dapat memuliakan Engkau. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa bagi seluruh para pelayan yang melayani pada hari ini. Engkau tambahkan hikmat, kekuatan, kesehatan, dan Engkau pakai mereka lebih heran lagi. Demikian pula Tuhan seluruh majelis jemaat, Tuhan berkati, Tuhan kuatkan, dan kiranya Tuhan selalu memberikan semangat, sekalipun pelayanan pada saat ini Tuhan dialihkan di rumah masing-masing. Hamba-Mu juga berdoa bagi yang sakit dimanapun mereka berada. Engkau jamah, Engkau sembuhkan segala sakit penyakit mereka, sehingga mereka dapat sehat kembali. Engkau berkati juga ya Tuhan yang sedang berulang tahun pada minggu ini. Biarlah sebagaimana umur mereka bertambah, demikian juga berkat-Mu semakin bertambah dalam kehidupan mereka. Tuhan, kami juga serahkan ke dalam tangan-Mu semua kegiatan-kegiatan pelayanan kami dalam satu minggu ini. Kiranya Tuhan yang memberkati, mempersiapkan kami para pelayan. Dan begitu juga seluruh jemaat-Mu, kiranya Engkau berikan mereka semangat, sehingga senantiasa kami selalu beribadah memuliakan Engkau.
Hamba-Mu juga berdoa bagi para hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu dimanapun berada pada hari ini. Engkau berkati para hamba-Mu ya Tuhan, sehingga firman-Mu semakin heran diberitakan dimanapun pada hari ini. Dan bahkan banyak jiwa-jiwa yang memuji memuliakan Tuhan, yang sedang mengalami sakit penyakit oleh karena virus corona, baik yang sedang berada di rumah sakit dan diisolasi di rumah masing-masing. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Engkau angkat virus ini Tuhan dalam tubuh mereka. Engkau berkati makanan minuman yang mereka konsumsi, sehingga cepatlah pencegahan virus ini. Demikian juga yang berduka karena virus corona ini. Engkau hiburkan, kuatkan mereka, keluarga yang ditinggal Tuhan sertai. Para dokter medis, perawat yang berada sebagai garda terdepan di rumah sakit, Tuhan kuatkan, Tuhan sehatkan, dan Tuhan berikan mereka hikmat-Mu. Pimpinan kami di negara mulai dari presiden sampai kepada kepala dusun di daerah, berilah mereka hikmat, agar mereka juga Tuhan dapat melaksanakan kepemimpinan ini, bahkan dapat mengatasi secepat mungkin wabah ini, sehingga kami dapat merasakan sukacita. Semua pimpinan kami di agama Tuhan berkati, sehingga mereka tetap kuat dan berdoa untuk seluruh jemaat-Mu dimanapun berada, sehingga jemaat Tuhan semakin dikuatkan di tengah-tengah wabah ini. Terima kasih Tuhan, saudara-saudari kami fakir miskin, anak terlantar, janda duda yang ada di dalam penjara yang dikejar karena nama-Mu. Kasihani mereka Tuhan, ulurkan tangan-Mu, dan kiranya Engkau yang menghibur mereka. Persembahan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan berkenan menerima persembahan ini. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa permohonan kami. Hanya kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami kita bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah ke dalam kehidupan-Mu sehari-hari. Jadilah garam dan terang dunia, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita sambung dengan pujian. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Saat teduh sejenak. Selesai. Shalom. Shalom. Yehomu, selamat memperingati Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat disilakan duduk. Tibalah saatnya kita mendengarkan warta jemaat.
kepada petugas kami berikan waktu. Shalom. Yo. Selamat Paskah. Kiranya kemenangan Tuhan Yesus Kristus menjadi kemenangan kita juga dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Amin. Yang melayani kita pada hari ini, Ibu Pendeta Jemaat Amani Melinda Gule STH. Terima kasih atas pelayanannya, dan juga semua petugas yang pelayanannya begitu luar biasa pada hari ini. Semoga selalu diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ibadah Minggu 19 April 2020 dilaksanakan secara online, baik secara Facebook dan YouTube dengan cara live streaming. Sebagai pelayan firman, Bapak Pendeta Elwaru MTH atau Preses Resor 45 BNKP, Liturgos Bapak Satuana Kiriso Amajuan Sebua, dan Warta Jemaat Bapak Ama Alvaro Gier. Yang ketiga, himbauan pencegahan virus corona. Yang pertama, selalu cuci tangan sesering mungkin. Yang kedua, terapkan social distancing atau jaga jarak kurang lebih 2 meter. Dan yang ketiga, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Yang keempat, hindari tempat-tempat keramaian. Dan yang kelima, jika mengalami demam, batuk, dan kesulitan bernapas, segeralah berobat. Demikianlah penekanan Warta Jemaat kita pada siang hari ini. Semoga damai dan sukacita senantiasa melindungi kita semua. Amin. Shalom.